Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Balik lagi teman-temannya dengan saya Yukina. Assalamualaikum teman-teman. O genki desu ka? Nah, untuk kesempatan kali ini Yuki bakalan lanjut ya teman-teman bahas tentang pelajaran yang kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu yang part kelima. Nah, ini yang part ke-6 atau pelajaran ke-6. Nah, untuk topik kali ini itu adalah Denwa banggo wa nanbang desu ka? Denwa banggo wa nanbang desu ka? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk kita mulai aja teman-teman ya pembahasannya. Oh ya, sebelum mulai, seperti biasa ya teman-teman, please dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya juga. Yuk kita mulai. Hajimemashou. Oke, yuk kita bahas percakapannya. Nah, ini percakapan antara Sakura dan Ana ya teman-teman ya. Ini lanjutan percakapan yang kemarin, yang part kelima. Oke, di sini Sakura, sebentar ya. Nah, oke, yuk kita mulai. Tokoro de Ana-san, denwa bango wa nanbang desu ka? Re, 8, Re, 1, 2、3、4。ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。Nah, itu dia teman-teman ya percakapannya antara Ana dan Sakura. Yuk kita mulai bahas satu persatu. Nah, di sini Sakuranya bilang, Tokoro de Ana-san, denwa bango wa nanbang desu ka? Nah, di sini Tokoro de Ana-san. Nah, Tokoro de di sini artinya ngomong-ngomong atau by the way, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk mau bilang ngomong-ngomong itu dalam bahasa Jepang ada banyak ya teman-teman. Ada banyak alternatifnya, kalian bisa pakai kayak soeba, chinamini, atau tokorode. Nah, tapi kenapa di konteks ini Anda pakainya tokorode, nggak pakai yang lain? Itu karena perbedaannya itu kayak gini. Nah, perbedaan tokorode sama chinamini itu, kalau yang chinamini itu kalau pertanyaan yang sekarang ini masih berkaitan dengan percakapan sebelumnya. Nah, kalau yang tokorode ini sudah nggak ada hubungannya lagi ya teman-teman, apa yang dibahas yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sekarang. Nah, buat kalian yang ingin tahu lebih jelasnya lagi, Yuki juga udah buat teman-temannya video perbedaan tentang tokorode dan chinamini. Kalian bisa cek videonya di YouTube Yuki juga ya. Nah, tapi di sini Yuki bakalan jelasin simpel aja ya. Seperti yang Yuki bilang tadi, kalau tokorode itu udah nggak ada hubungannya lagi dengan percakapan yang sebelumnya, pertanyaannya maksudnya Yuki ya. Nah, kalau yang chinamini ini masih berhubungan pertanyaannya yang sekarang ini dengan pembahasan yang dibahas sebelumnya. Contohnya, nah buat kalian mungkin yang ingat percakapan yang part kelima atau pelajaran yang kelima yang kemarin, itu kan mereka, Sakura dan Ana, bahas tentang manga teman-teman ya, manga. Nah, kalau Sakuranya, maksudnya kalau pertanyaannya Sakura sekarang masih berkaitan dengan manga, kayak misalkan Chinamini daisuki na manga wa nan desu ka? Nah, itu pakainya Chinamini teman-teman ya. Kenapa nggak pakai tokorode? Nah, itu karena pertanyaannya itu kan masih berkaitan dengan manga, dengan percakapan sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Nah, tapi kalau memang sudah nggak ada hubungannya lagi pembahasannya yang sebelumnya dengan yang sekarang, barunya pakai yang tokorode. Nah, di sini konteks ini pakainya tokorode. Kenapa? Karena si Sakura ini sudah bukan bertanya tentang manga lagi, teman-teman ya, tapi nomor telepon. Nah, manga dan nomor telepon itu kan bukan sama pembahasannya, teman-teman ya. Makanya pakai tokorode. Nah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini tokorode Ana-san, denwa bango nanbang desu ka? Ngomong-ngomong, Ana, denwa bango itu nomor telepon teman-teman ya. Denwa bango wa nanbang desu ka? Nah, wa ini partikelnya. Nanbang desu ka? Nanbang itu dari kata nani, nani, bang itu nomor. Kalau diterjemahin mungkin berarti nomor apa, tapi di sini kita bisa artiin menjadi berapa. Maksudnya nanbang desu ka? Nomor teleponmu itu berapa? Nah, kayak gitu. Nah, di sini Anda terus jawab zero. Maksudnya sorry.
re, hachi, re, ichi, ni, san, yon. Nah, di sini dan seterusnya. Ada titik-titiknya teman-teman ya. Nah, itu kalau di Indonesia lebih kayak kita lagi mikirin sesuatu kayak kayak gitu. Di Jepang juga sama. Nah, tapi ekspresinya itu di sana mereka pakai itu. Nah, di sini kan konteksnya Anda lagi memikirkan lagi mengingat-ingat nomor teleponnya ya, teman-teman ya. Itu re, hachi, re, ichi, ni, san, yon dan lain-lain. Nah, begitu makanya nah, ini sering juga dipakai teman-teman ya. Kalian mungkin yang suka anime, yang suka drama pasti sering banget dengar yang kata itu kayak gitu. Kayak kalau di Indonesia lebih berarti kayak nah kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus di sini Sakuranya jawab, "Arigato. Ja, kondo denwa o shimasu ne." Nah, "Arigato. Ja, kondo denwa o shimasu ne." Arigato itu tentu saja artinya terima kasih teman-teman ya. Arigato, terima kasih. Nah, ini yang informalnya. Kalau kata lengkapnya kayak arigato gozaimasu atau domo arigato gozaimasu. Nah, itu juga bisa teman-teman. Arigato. Ja, kondo, ja. Nah, ja di sini kalau di konteks ini kita bisa artiin kayak kalau begitu ja, kondo itu lain kali. Ja, kondo denwa o shimasu ne. Kalau gitu aku akan telepon kamu lain kali ya. Kayak gitu. Akan ku telepon kamu lain kali ya, kayak gitu. Oke. Kita masuk ke tata bahasanya teman-teman ya. Nah, tata bahasa yang pertama ini tentang angka. Nah, angka 1 sampai 10 ya. Nah, angka kosong sendiri itu ada 2. Re sama 0. Nah, terus angka 1, ichi, angka 2, ni, angka 3, san, angka 4, yon atau shi, angka 5, go, angka 6, roku, angka 7, ada nana sama shichi, nah, angka 8, hachi, angka 9, ada kyu sama ku. Nah, terus angka 10 itu ju. Diingat ya, kalau bisa dihafalin gitu angkanya. Teman-teman buat kalian yang masih belum hafal dengan angka. Nah, kalau mungkin kalian lihat tabel ini, mungkin kalian bertanya, kok kayak 4, 7, 9 kok apa ya? Kok ada 2 ya? Ada bisa yong, bisa shi, bisa nana, bisa shichi, bisa kyu, bisa ku. Nah, kalau ini, nah yang shi atau yang shi, terus shichi, terus yang ku, ini biasanya dipakai pas nama-nama bulan teman-teman ya. Kayak misalkan bulan April atau bulan keempat. Itu bukan yongatsu teman-teman ya, tapi shigatsu, kayak judul anime tuh kayak Shigatsu wa kimi no uso, kebohonganmu di bulan April. Nah, itu bukan nggak pakai yongatsu teman-teman ya, diingat. Nah, begitu juga dengan bulan ke-7 atau bulan apa? Bulan ke-7 ya? Juli teman-teman ya, mohon maaf. Nah, bulan ke-7 atau bulan Juli bukan nanagatsu tapi shichigatsu teman-teman ya. Gitu juga dengan bulan 9 atau bulan September. Itu bukan kyugatsu melainkan kugatsu. Nah, begitu. Oke, lanjut lagi. Tata bahasa yang kedua, nani o shimasu, artinya melakukan. Nah, ini juga udah ada penjelasannya teman-teman ya. Yuki bacain. Shimasu adalah kata kerja yang artinya melakukan sesuatu. Nah, Anda dapat membicarakan banyak tindakan dengan menggabungkan dengan kata benda. Sebagai contoh kayak benkyo. Nah, benkyo shimasu itu artinya belajar. Nah, sama dengan kata benda ryori. Ryo shimasu itu artinya memasak. Nah, jadi untuk yang ini, jadi di bahasa Jepang itu kalian, ini enaknya ya menurut Yuki ya. Jadi kalau di bahasa Jepang itu kalian bisa buat kata benda
kalian bisa buat kata benda menjadi kata kerja gitu. Rumusnya itu kata benda itu sendiri ditambah o suru atau o shimasu. O suru shimasu ini dari kata suru teman-teman ya. Ini bentuk dasarnya. Kalau yang shimasu itu udah dirubah jadi bentuk sopannya. Nah, jadi kalian bisa buat banyak kata kerja teman-teman ya dari kata benda. Itu maksudnya kata kerja golongan ketiga. Kayak yang udah dikasih contoh kayak benkyo itu kata benda ditambah suru atau shimasu itu jadinya belajar. Benkyo suru, benkyo shimasu. Nah, buat contoh lainnya kayak misal setsume. Setsume itu artinya keterangan teman-teman ya. Kalau ditambahin o suru atau o shimasu itu jadinya menerangkan. Setsume suru, setsume suru. Itu jadinya kata kerja. Maksudnya itu kata kerja ke golongan ketiga. Nah, kayak contoh lain kayak shiai. Gitu ya, shiai. Itu artinya pertandingan, teman-teman ya. Pertandingan itu kan kata benda awalnya. Nah, kalau ditambah o suru jadinya itu kata kerja. Shiai o suru artinya bertanding. Pertandingan, bertanding. Nah, begitu teman-teman. Oke. Yuki kira paham teman-teman ya. Nah, kita udah masuk ke kata tiruan bunyi. Nah, di sini ada puru-puru, ada ring. Nah, yang puru-puru ini suara telepon teman-teman ya. Pas suara telepon yang kayak gini nih, kayak di gambar, pas dia berdering. Nah, kalau di Jepang itu kata bunyi tiruannya itu kayak puru-puru, 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 kawaii nah. Puru-puru. Nah, terus yang lainnya itu kayak yang ini nih, yang masih telepon yang masih diputar nomornya yang kayak ini, yang jadul banget ini. Nah, itu kata bunyi tiruannya itu ring, ring. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau lihat dari gambarnya kayaknya paham deh pasti. Oke, video ini sampai sini dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan mungkin Yuki ngejelasin tadi teman-teman ya. Mohon dimaklumi, mohon kritik dan sarannya juga. Mite kurete arigatou gozaimasu. Minasan ne. Tetap latihan terus ya teman-teman. Buat kalian yang sedang baru banget pemula atau baru banget belajar gitu, semangat terus. Pasti bisa kok. Ganbatte kudasai ne. Kono doga wa kokomade. Ja ne minasan. Bye bye.